Desakan bagi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres semakin gencar di tengah dinamika politik dan pertemuan yang juga makin intens berlangsung atau digelar. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama Selamat sore, kami di CNN sama-sama. Indonesia Newsroom. Baik, Mas Toto langsung saja ini. Makin intens pertemuan ya, kalau kita lihat Anies Baswedan dengan partai koalisi juga makin menguatkan sinyal cawapres segera diumumkan atau seperti apa nih Mas? Ya, sebetulnya kalau bicara kebutuhan waktu, kalau kita lihat tanggal terakhir masih bisanya pendaftaran dilakukan di KPU, sebenarnya masih hampir 3 bulan ya, Mhm. 25 November. Jadi sebenarnya masih waktu yang cukup lama. Akan tetapi kenapa memang terasa ini kemudian menjadi lebih mendesak untuk koalisi perubahan, sudah dijawab sendiri oleh teman-teman Partai Demokrat bahwa Mas Anies dalam rilis semua lembaga survei ada di peringkat ketiga, bahkan ada kecenderungan trennya menurun. Hmm. Nah, tafsir mengenai turunnya yang kenapa ini yang kemudian menurut saya menyebabkan mulai ada perbedaan pendapat, terutama di antara Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS ini menurut saya paling antang-antang gitu ya, Hmm. karena kalau kita lihat kan bahkan sudah berbantah-bantahan di hadapan publik, di Twitter misalnya, terutama misalnya seperti Ahmad Ali dengan Andi Arief ya dari Demokrat dan Ahmad Ali dari Nasdem, dan ini juga tidak baik buat ditonton oleh konstituen dan publik. Mhm. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian memang harus Mas Anies mengambil sebuah langkah untuk bertemu dengan para pengambil keputusan dan sekarang sedang dilakukan supaya kemudian bisa ada sebuah kebersamaan kembali. Hmm. Dan memang kalau bisa lebih cepat mengambil keputusan mengumumkan wakil, itu bisa menjadi sebuah wow efek dari seorang calon yang tingkat elektabilitasnya cenderung turun dan membutuhkan sebuah boosting gitu ya. Tapi Hmm. memang tidak mudah juga kalau kita lihat perbedaannya cukup signifikan pendapat mengenai cawapres ini. Kalau kita lihat Demokrat tentu saja dengan karakter partai yang terpusat pada nama Yudhoyono menginginkan AHY menjadi cawapres Cawapres begitu. Tapi mendampingi di sisi lain Anies. kalau Hmm. betul, kalau kita lihat dari teman-teman Nasdem sepertinya tidak menempatkan AHY sebagai calon yang terbaik gitu. Yang Hmm. sering disebutkan nama Ibu Khofifah atau ketika bicara kategori adalah NU atau berasal dari Jawa Timur karena Mas Anies lemah di daerah Jawa misalnya. Hmm. Ini yang menurut saya memang hal-hal yang harus diambil porsinya oleh Mas Anies untuk dijebatani sehingga kemudian jangan sampai ini kan bisa berpotensi bukan hanya konflik di permukaan dalam level komunikasi loh. Ketika Hmm. konfliknya akhirnya terjadi pada level prinsip, salah satu partai bisa saja keluar, dan kalau salah satu partai keluar, Mas Anies tidak bisa maju. Nah, itu poin penting krusialnya, di mana artinya ini juga harus dijaga antara tingkat elektabilitasnya, tapi juga di sisi lain jumlah kuota minimalnya juga harus terus dijaga begitu. Melihat kondisi seperti ini, tadi Mas Soto juga menegaskan bahwa pasti Demokrat dalam hal ini selalu menyodorkan AHY yang akan nantinya mendampingi Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat terakhir kemarin ada pertemuan antara Pak SBY, kemudian juga Anies Baswedan dan juga tim 8 begitu ya, yang semakin intens digelar. Apakah ini memang bentuk apa ya, seperti penegasan dari pihak Demokrat untuk makin memastikan ayo harus berpasangan dengan AHY atau kami akan mencabut dari koalisi ini, cabut angkat kaki begitu dari koalisi ini? Iya, belum pernah sih ada pernyataan tegas ya dari Mhm. Demokrat bahwa kalau tidak AHY mereka akan cabut. Walaupun indikasi secara implisit bahwa mereka menginginkan AHY itu jelas sekali begitu. Mhm. Dan kalau kita lihat kan Demokrat juga membuka komunikasi dengan pihak lain. Bahkan yang menarik adalah komunikasinya dilakukan dengan PDI Perjuangan, Mhm. partai yang selama ini dianggap paling berseberangan secara Iya. sentimen historis dengan Demokrat misalnya Mhm. ya. Jadi sangat mungkin kalau kita bisa berspekulasi bahwa Demokrat sudah berbicara mengenai skenario lain ya, Mhm. kalau sampai kemudian nama Mas Ahaye tidak dimajukan gitu. Karena Mhm. yang harus dihitung kan mereka menyadari bahwa peluang Mas Anies kalau dibaca dari survei itu rendah. Ini teman-teman Demokrat loh yang mengatakan Mas Anies terus turun. Iya. Tapi ketika misalnya peluang menangnya kecil, tapi Mas Ahaye tetap bisa jadi wakil, walaupun di Pilpres kalah, tapi di Pileg mereka akan naik. Karena ketumnya ada di kertas suara loh, jadi cawapres. Sementara mereka tetap punya peluang untuk kemudian bergabung dengan koalisi lain di Pilpres
ketika bicara putaran kedua. Ini asumsi Mas Anies kalah di putaran pertama. Ya. Tapi kalau kemudian udah Mas Aniesnya kemungkinan menangnya kecil, yang artinya mereka tidak akan mendapatkan jatah dalam pilpres bagi-bagi kekuasaan, Mhm. tapi kemudian Mas AHY-nya juga tidak menjadi cawapres, Aha. ruginya dua kali. Oke. Pileknya juga mereka tidak akan mendapatkan kotel efek. Mhm. Karena partai ini tuh partai yang memang magnet elektoralnya adalah tokoh. Dulu SBY, sekarang AHY. Ya. Sehingga kebutuhan menempatkan nama Yudhoyono menjadi capres atau cawapres itu Mhm. menjadi harga yang mahal sekali, Mhm. berbeda dengan Nasdem ataupun misalnya PKS yang magnet elektoralnya itu bukan didasarkan pada kekuatan sosoknya. Mhm. Ketika nantinya memang tegas begitu ya, Anies akan dipasangkan dengan AHY, dampaknya sendiri elektabilitas terhadap Anies Baswedan ini apakah kemudian akan terus meningkat? Kalau tadi kan Mas Toto sudah bicara dari kacamata Demokrat begitu. Kalau kita bicara dari Nasdem, PKS, ini bagaimana kemudian pandangan dari dua partai ini? Ya, plus minusnya memang kalau kita bicara mengenai Anies AHY ini yang diuntungkan Demokrat. Mhm. Sementara Nasdem dan PKS tidak mendapatkan tambahan insentif. Mhm. Pertanyaan lanjutannya, apakah sebenarnya Mas Anies bisa mendapatkan insentif? Ada plus minus ya. Kalau Mhm. kita bicara dari sisi sama-sama anak muda, kaum intelektual, Mhm. menurut saya memang bisa menjadi sebuah branding yang dijual ya, Mhm. Anies dengan AHY. Mhm. Tapi dalam konteks variabel komplementer, memang sebetulnya Mas AHY tidak bisa menjadi variabel komplementer. Mas Anies itu lemahnya itu di basis NU, Ya. lemahnya itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan memang harus kita akui Mas AHY belum sampai pada level sosok yang bisa dianggap mengakar di Jawa Tengah atau Jawa Timur Mhm. ataupun berlatar belakang NU. Jadi memang harus diakui dalam konteks ini skenario Anies dengan AHY itu ketika ditanya paling menguntungkan siapa, baru menguntungkan Partai Demokrat, belum dianggap bisa menguntungkan Nasdem, Demokrat, apalagi Mas Aniesnya sendiri. Tapi Itu yang menurut saya memang membuat kerumitan ini terjadi begitu ya. baik, sementara itu di sisi lain Nasdem justru membutuhkan kalau sampai Demokrat angkat kaki ini nanti tidak bisa mencalonkan begitu ya Anies Baswedan hanya dengan koalisi yang ada ketika nanti ditinggal oleh Demokrat. Tapi nih Mas Toto, kita tahu juga bahwa ada opsi kemudian menyeruak Anies Baswedan ini akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat ketika ini memang benar-benar digodok dan diseriusi, dampaknya bagi koalisi saat ini seperti apa Mas? Saya sih melihat kalau logikanya matematika politik kan memang seakan-akan ini pasangan yang akan kuat sekali ya. Mhm. Karena kan dua-duanya ini selalu masuk dalam tiga besar. Ya. Artinya kalau dihitung matematika harusnya Ganjar digabung plus Anies harusnya Pak Prabowo pasti keok. Kira-kira gitu kan Mhm. asumsinya. Mhm. Tapi saya pikir politik tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat irisan segmen. Mhm. Bagaimana kemudian ketika ada dua variabel bergabung, mereka beririsan atau malah akan bertolak belakang gitu ya. Mhm. Dan kalau kita lihat memang tidak mudah. Barisan pemilih dari Mas Ganjar dengan barisan pemilih dengan Mas Anies itu di kutub yang sangat berbeda. Baik dalam konteks bicara ideologi, terutama antara dua pemilih partai, PDI Perjuangan dengan PKS, ataupun dalam konteks cara pandang mengenai Indonesia. Jelas-jelas Ganjar itu adalah sosok yang paling kuat dipersepsikan bisa menjadi penerus Jokowi. Mhm. Sementara Mas Anies dipersepsikan paling kuat menjadi antitesis dari Jokowi. Jadi jangan-jangan bukannya seperti air ketika digabung dengan air dan kemudian volumenya akan bertambah, Ya. dia jangan-jangan air dengan minyak yang malah akan saling memisahkan diri. Tetapi kenapa sih muncul isu itu dan munculnya malah dari Pak Said Abdullah, petingginya PD Perjuangan ya. Mhm. Saya melihat ini upaya PD Perjuangan menunjukkan kelenturan, termasuk membuka dirinya lebih tidak eksklusif karena ada asumsi bahwa kalau misalnya dua putaran Pak Prabowo itu lebih bisa menggait pemilihnya Anies. Saya pikir narasi-narasi ini yang mulai dimunculkan untuk mencairkan hal-hal yang selama ini dianggap sudah rigid dan akan merugikan calonnya PD Perjuangan. Baik, terakhir Mas Toto, desakan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden ini terus intens begitu ya. Lagi-lagi memang sejak awal diumumkan saat itu Nasdem mengusung Anies Baswedan juga Surya Paloh, saya ingat betul saat itu menyatakan bahwa siapapun nanti yang akan menjadi wakilnya itu adalah hak dari Anies Baswedan untuk menentukan begitu. Tapi lagi-lagi namanya koalisi juga dinamikanya harus kita soroti begitu. Ketika kita bicara waktu, desakan-desakan yang terjadi saat ini, dinamika yang terjadi saat ini, Mas Toto, pandangan Anda, apakah lebih baik
Anies Baswedan ini mengumumkan secepatnya siapa yang akan menjadi wakilnya atau menunggu saat-saat injury time, mana yang lebih menguntungkan? Kalau buat publik, menguntungkannya bukan hanya Mas Anies, baik Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo harusnya lebih cepat mengumumkan cawapresnya. Mhm. Sehingga ruang dan waktu bagi publik untuk kemudian menilai sebuah pasangan, termasuk kita dibukanya kemungkinan forum atau debat, tukar pikiran, adu gagasan di antara capres-cawapres, itu bisa dinikmati oleh masyarakat lebih lama. Kita harus ingat loh, waktu kampanye kita resminya hanya 75 hari. Dulu Hmm. itu beberapa bulan, yang kita tahu 75 hari itu hampir mustahil untuk bisa menjangkau banyak segmen pemilih di Indonesia. Jadi saya berharapnya memang lebih cepat lebih baik. Tetapi fakta politiknya adalah karena pertarungan cenderung ketat, karena konstelasi elitnya cenderung ngacak gitu ya. Mhm. Menurut saya ini kalau kita analogikan permainan kartu, ini akan saling menunggu siapa yang membuka terlebih dahulu kartu as. Hmm. Karena siapa yang terlalu cepat membuka kartu as ini kan akan kebaca pola kartunya seperti apa. Itu yang menyebabkan secara ideal saya berharap memang lebih cepat, tapi secara faktual sepertinya kita akan melihat sampai masa-masa injury time perubahan akan terus terjadi, termasuk dalam konteks koalisi perubahan. Baik, kalau bicara soal lebih cepat lebih baik, jadinya malah dejavu ya ke beberapa pemilu sebelumnya, ini jadi tagline khusus sendiri. Baik, terima kasih banyak Mas Toto sudah Terima bergabung. kasih, Nanti kita akan ngobrol lagi dengan isu sama-sama. lainnya. Baik, terima kasih banyak Mas Toto. Terima kasih.